Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui media online. Meskipun situasi masih dalam kondisi pandemi yang cukup mengkhawatirkan, tapi kita harus tetap semangat, ya apapun itu, hidup itu harus tetap berjalan ya. Tetap semangat, tetap menjalani aktivitas, meskipun dengan segala protokol kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Leadership and Strategic Human Resource pada pertemuan ke-12, topik ke-11, melanjutkan topik yang kemarin. Kita topik yang ke-10 pada pertemuan 11 kemarin kita membahas tentang bagaimana membangun sebuah arsitektur sumber daya manusia, di mana pada konsep membangun arsitektur sumber daya manusia itu terdiri atas beberapa hal ya yang kemarin, yang sudah dijadikan sebagai tugas juga. Jadi ada beberapa hal yang ini nanti terkait juga dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi sebetulnya dari topik 1 sampai nanti pada topik ke-14 itu semuanya sangat berkaitan, ya kan? Jadi sehingga nanti harapannya memang pada pertemuan yang terakhir itu sudah menjadi satu konfigurasi tingkat pengetahuan dan pemahaman akan bagaimana membangun sebuah strategic leadership dan strategic human resource. Jadi pada topik arsitektur sumber daya manusia itu sendiri, ketika kita membangun sebuah arsitektur sumber daya manusia kemarin itu kan kita bicara tentang ada 3 dimensi rantai nilai pada arsitektur sumber daya manusia, yaitu pada fungsi sumber daya manusia itu sendiri, di mana pada fungsi sumber daya manusia ini adalah merupakan bagaimana peran sumber daya manusia itu sebagai lokomotif dari sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah pada sistem sumber daya manusia sendiri, karena sebuah organisasi itu sebetulnya baik dan buruknya itu tergantung pada sistem organisasi yang dijalankan oleh sumber daya manusia, yang berarti bahwa sistem sumber daya manusianya ini harus mampu menjadi penggerak, ya, harus mampu menjadi pendorong, harus mampu menjadi fungsi utama dari sebuah organisasi yang menjalankan strategi-strategi perusahaan. Kemudian pada dimensi yang ketiga adalah perilaku daripada SDM. Jadi karena memang arsitektur sumber daya manusia itu mesin motornya itu ada pada SDM, berarti kan perilaku SDM ini menjadi satu peran yang penting ya, sehingga di sini seorang SDM itu harus mampu menjadi sebuah human capital. Maka perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang mampu menciptakan para SDM-nya itu menjadi satu aset dan menjadi human capital yang itu nilainya otomatis jauh lebih besar daripada aset-aset yang bersifat fisik ya, tetap yang bersifat fisik di luar human. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah peta strategi SDM yang merupakan kelanjutan daripada arsitektur SDM tersebut. Baik, saya akan share materi saya. Jadi, pada chapter 12 ini, target yang diharapkan nanti Bapak dan Ibu sekalian itu memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis sasaran strategis dan inisiatif strategis sumber daya manusia yang dibuat dalam sebuah peta strategi.
Dan nanti otomatis juga Bapak Ibu mampu melakukan identifikasi dan analisis sasaran strategi dan membuat inisiatif strategi dalam sebuah peta strategi. Apa sih sebetulnya peta strategi itu? Atau strategi map? Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan peta strategi di sini adalah sebuah alat visual 2 dimensi ya, untuk merancang strategi dan mengidentifikasi tujuan strategis, di mana kegiatan untuk mencapai tujuan strategis tersebut dipetakan dalam sebuah lingkaran atau gambar yang saling terkait dengan sebuah panah sebab dan akibat yang kemudian itu diasumsikan akan terjadi. Ya. Kemudian pemetaan strategi itu juga merupakan satu diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan sebuah nilai dengan menghubungkan tujuan-tujuan strategisnya secara eksplisit dan hubungan sebab akibat satu sama yang lainnya yang dikelompokkan di dalam 4 balance scorecard. Karena memang yang membuat peta strategi tren itu sebetulnya karena memang ketika kita membangun sebuah konsep balance scorecard itu amat sangat dibutuhkan peta strategi tersebut. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan peta strategi sumber daya manusia? Jadi, pemetaan strategi sumber daya manusia itu merupakan satu diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dari sebuah sumber daya manusia, yaitu jadi menjadi human capital, dengan menghubungkan tujuan-tujuan strategi sumber daya manusia secara eksplisit dalam satu kaitan hubungan sebab dan akibat antara satu dengan yang lainnya, dalam satu human resource scorecard. Jadi nanti hubungan tersebut memiliki nilai skor supaya ada saling keterkaitannya, bisa diukur sebab dan akibatnya menjadi lebih mudah karena ukuran scorecard tadi itu. Nah, apa itu human resource scorecard? Human resource scorecard sendiri itu merupakan suatu alat ukur untuk mengukur dan mengelola kontribusi strategik dari peran human resource dalam menciptakan nilai untuk mencapai strategi perusahaan. Jadi ini Bapak Ibu penting bahwa apalagi dalam situasi persaingan yang ketat, dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, itu sebetulnya investasi yang paling menjanjikan dan investasi yang paling memiliki keberlanjutan itu adalah investasi pada bidang human resource. Ya kan? Tapi investasi human resource yang bagaimana? Yaitu investasi human resource yang bisa menjadi human capital perusahaan. Ya. Sehingga nantinya perusahaan mampu menciptakan sebuah nilai untuk mencapai strategi perusahaan dari keberadaan human resource yang mereka miliki. Nah, bagaimana tahapan kita kemudian membangun sebuah peta strategi sumber daya manusia? Jadi yang pertama adalah mendefinisikan strategi bisnis secara jelas, agar sumber daya manusia yang ada itu mampu memahami peranan mereka dalam organisasi perusahaan ke dalam tujuan strategik untuk setiap perspektif yang ada dalam sistem pengukuran human resource scorecard. Jadi, strategi bisnisnya harus jelas. Berdasarkan strategi bisnis yang jelas tadi, maka perusahaan akan bisa memetakan sumber daya manusia yang mana berdasarkan hasil kinerjanya yang itu mendukung daripada pelaksanaan strategi perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah membangun sebuah kasus bisnis untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sumber daya manusia dapat mendukung pencapaian strategi perusahaan. Dalam tahap ini maka akan diketahui tolak ukur yang akan digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja SDM. Ini sekarang sudah menjadi sebuah tren di sekarang ini. Saya beberapa kali berdiskusi dengan para pelaku bisnis. Memang sekarang harapannya sebuah SDM itu akan diukur, akan bisa dinilai dari sisi aspek human capital-nya jika dia mampu memberi kontribusi pada pencapaian strategi perusahaan.
Sehingga makanya perusahaan ini perlu mengetahui kebutuhan SDM-nya yang bagaimana yang dibutuhkan oleh bisnis yang sedang dia jalankan. Sebagai salah satu contoh, ya, ketika kita mengembangkan sebuah konsep untuk bisnis di bidang digital atau bisnis digital, maka peran utama itu harus kita lihat. Pada konsep bisnis digital itu ternyata contohnya peran programmer. Peran programmer itu ada pada tahap awal, tahap penyusunan. Ya kan? Kemudian peran seorang marketer itu ternyata lebih melekat pada ketika proses bisnis itu berjalan. Dan kemudian fungsi seorang programmer, kemudian fungsi seorang ahli komputer itu hanya sebagai fungsi back office yang bersifat maintenance. Nah, fungsi utamanya menjadi berubah. Jadi ketika dalam proses tahap awal itu yang berfungsi utama itu pada tahap persiapan, pada tahap persiapan membangun bisnisnya, itu ternyata peran programmer memiliki peran utama, tapi pada saat operasional, peran ahli digital marketing itu menjadi lebih utama. Jadi ini harus diketahui. Supaya apa ya? Itu supaya tahu bahwa mana yang menjadi kemudi biaya yang berdampak signifikan terhadap profit. Jadi sekarang seluruh cost itu harus diekuivalenkan dengan biaya. Kalau enggak bangkrut perusahaan sekarang. Jadi seluruh cost yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk juga yang dikeluarkan untuk SDM, itu apple to apple harus dinilai ekuivalennya terhadap profitabilitas perusahaan. Karena kalau enggak hancur perusahaan. Dan strategi bersaing pun juga harus diukur itu semuanya. Jadi lebih baik perusahaan itu mengeluarkan biaya yang rasional tapi tetap bisa menjaga keuntungan daripada berharap sesuatu yang terlalu ekspektasi terlalu tinggi dengan biaya yang besar, itu justru menghancurkan kemampuan laba daripada perusahaan. Kemudian tahap yang ketiga adalah membuat peta strategi perusahaan, di mana peta strategi perusahaan ini berisi tentang tujuan-tujuan strategis dari setiap perspektif human resource scorecard, di mana sasaran-sasaran strategis itu memang dirancang dalam sebuah peta strategis dan dikelompokkan dalam 4 perspektif di dalam balance scorecard. Jadi lebih mudahnya kita ngomong bahwa peta strategi ini memang diarahkan untuk menyusun perspektif human resource scorecard dalam 4 perspektif balance scorecard. Kemudian setelah itu maka tahap yang keempat kita harus mengidentifikasikan human resource 12. Human resource 12 ini adalah kinerja yang tidak berpengaruh terhadap implementasi strategi perusahaan, dan human resource deliverable yaitu kinerja yang mempengaruhi strategi perusahaan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti keberadaan sumber daya manusia itu akan terpetakan dengan baik. Jadi pada tahap apa sumber daya manusia di divisi apa yang itu dia mempengaruhi implementasi strategi perusahaan. Kemudian pada tahap selanjutnya, tahap apa lagi yang kemudian itu bisa posisinya berubah, nanti divisinya mana yang itu bisa mempengaruhi implementasi strategi perusahaan. Ya, supaya kenapa kita harus melakukan itu? Supaya kita bisa mengukur kinerja bisnis ini dengan jelas. Dan kita bisa mengidentifikasikan masalah, kemudian program, strategi, dan semua itu terhubung dengan baik terhadap keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, dan rencana-rencana implementasi strategi dari sebuah perusahaan itu dengan baik melalui human resource deliverable tadi itu. Nah, contohnya seperti apa peta strategi perusahaan itu? Ini contohnya mengidentifikasi human resource deliverable dalam peta strategi. Jadi ini kita menghubungkan human resource yang kaitannya terkait langsung dengan implementasi strategi perusahaan. Ya, jadi contoh di sini misalkan goalnya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dan hasil produk yang berkualitas. Dimulai dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, di sini
kita harus mengembangkan skill karyawan. Ya, skill karyawan yang terkait dengan apa? Untuk meningkatkan pelayanan human resource. Skill karyawan itu juga berdampak pada penempatan karyawan atau staffing. Kemudian ini juga berdampak pada sistem keuangan yang baik dan teratur, ya kan? Kenapa? Yaitu tadi bahwa semua cost itu harus diekuivalenkan dengan kemampuan menghasilkan profitnya. Jadi tidak bisa kemudian kita keluar biaya tanpa menghasilkan profit, ya. Baik itu menghasilkan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian mengembangkan knowledge karyawan tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia. Ini ada paradigma baru dalam konsep manajemen sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi di sini ada penilaian kinerja karyawan yang sesuai dengan sasaran strategi perusahaan. Kemudian sistem ini juga akan berpengaruh pada sistem keuangan yang baik dan teratur tadi. Nah, ini semua akan bisa dilakukan jika pada proses bisnis pada sumber daya manusia kita mampu melakukan penilaian kinerja karyawan yang baik sesuai dengan sasaran strategi yang ditetapkan dan mampu meningkatkan standar rekrutmen. Karena ini semua akan berdampak ketika penempatan karyawannya itu tepat, the right man in the right place, maka akan meningkatkan pelayanan daripada para karyawannya. Human resource-nya akan merasa terlayani dengan baik, ya. Kemudian ketika peningkatan standar rekrutmen itu baik, maka ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Otomatis, kenapa? Nah, kalau rekrutmennya tepat, berarti semua penempatan karyawan itu akan menghasilkan profitabilitas perusahaan. Nah, kalau profitabilitas perusahaan itu dapat ditingkatkan, ya otomatis kesejahteraan karyawan meningkat, kepuasan karyawan meningkat, peningkatan komitmen karyawan meningkat, yang ujung-ujungnya semuanya ini akan berdampak kepada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan hasil produk yang berkualitas. Kalau rasio produktivitasnya itu tinggi, produktivitas setiap tenaga kerja itu tinggi, maka otomatis itu berdampak kepada kemampuan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi pula. Ya. Kemudian, bagaimana kaitannya bisa membangun itu semua? Ya. Jadi, agar peta strategi perusahaan itu bisa dapat dibangun dengan baik, diidentifikasi human resource deliverable-nya dalam peta strateginya, maka kita harus memahami kondisi di mana di situ peta fungsi dan standarisasi daripada kompetensi profesi atau jabatan yang ditetapkan di dalam peta strategi perusahaan. Ini contoh yang ini adalah contoh peta strategi sumber daya manusia pada perusahaan publik yang tanpa mengindahkan aspek perspektif keuangan. Jadi sebetulnya perspektif keuangan, jadi ini ada dua versi ya. Ketika kita melibatkan perspektif keuangan, bukan berarti di sini ukurannya ukuran finansial hasil, tapi ukurannya kalau sumber daya manusia ya produktivitas, karena produktivitas itu pasti akan berdampak kepada profitabilitas. Tapi kalau misalnya perspektif keuangannya itu dihilangkan, maka ujungnya akan customer perspektif. Biasanya pada perusahaan publik atau pelayanan. Kenapa? Karena finansialnya dia ada pada budgeting, anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran pemerintah. Jadi petugas kayak dokter Tia di petugas puskesmas, petugas rumah sakit umum daerah itu anggarannya kan berdasarkan APBD. Ya, itu konsepnya juga sama bahwa di basic line-nya itu harus ada learning and growth perspektifnya, di mana di sini ada bagaimana membangun sebuah human capital, informasi capital, organisasi capital, dan financial capital. Ya, jadi di sini tersedianya SDM bagian program yang profesional dan kompeten. Jadi kalau human capital ujungnya pasti kompeten. Informasi capital ujungnya adalah
ada informasi yang bisa diakses oleh SDM yang ada itu bisa diakses dengan mudah, informasinya juga valid dan handal. Ya. Kemudian pada organizational capital di sini ada good corporate governance, ya. Jadi ada praktek baik dari pelaksanaan pemerintah. Kemudian pada financial capital itu ada pengelolaan budget yang efisien dan optimal. Ya, otomatis kalau dalam internal proses perspektifnya, maka di sini ya aktivitas-aktivitasnya itu berjalan dengan baik pada sisi proses. Jadi tersedianya dokumen perencanaan, tersedianya agenda, tersedianya laporan kegiatan, yang semuanya adalah mewujudkan kepuasan pelanggan, karena ini perusahaan publik. Nah, bagaimana supaya peta strategi tadi itu dia berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuan strategisnya, sasaran strategisnya, sehingga goalnya semua bisa tercapai. Maka peta strategis itu harus memperhatikan tentang peta strategis SDM tadi itu harus memperhatikan tentang peta fungsi, standarisasi, dan kompetensi profesi di setiap jabatannya. Jadi dalam setiap departemen sumber daya manusia yang ada tadi itu, kita akan melihat bagaimana posisi-posisi jabatannya itu tadi bisa diisi oleh orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga diperlukan peta fungsi, standarisasi, kompetensi profesi. Jadi di sini adalah merupakan gambaran tentang analisa fungsi berdasarkan fungsi bisnis atau organisasi yang mencakup fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. Apa fungsi kunci itu? Merupakan fungsi-fungsi suatu kesisteman dengan disiplin ilmu spesifik yang dihimpun untuk menjadi fungsi bisnis. Contoh fungsi kunci itu apa? Fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi engineering, fungsi HRD, dan lain-lain. Kemudian fungsi utama, major function, merupakan fungsi-fungsi yang merupakan subsistem daripada fungsi kunci-kunci tadi itu sebagai kelompok fungsi untuk membangun fungsi kunci. Jadi contoh misalkan fungsi pemasaran. Kalau kita ngomong pemasaran, berarti dia harus ngerti tentang bagaimana salesmanship, bagaimana menjual. Dia harus ngerti bagaimana melakukan promosi. Ya, fungsi utamanya dia harus mengerti bagaimana melakukan distribusi. Dia harus mengerti tentang strategi harga, strategi produk. Ya. Ini fungsi utama yang merupakan turunan daripada fungsi kunci. Kemudian fungsi dasar. Fungsi dasar ini merupakan fungsi dasar yang terkecil untuk menghasilkan produk atau jasa kepada klien maupun klien unit mandiri internal lainnya. Jadi fungsi basic. Contohnya misalkan, kalau kita ngomong perusahaan jasa, maka setiap karyawan perusahaan jasa itu dia harus memiliki kemampuan untuk melayani. Itu basic. Nah, kalau dia tidak memiliki kemampuan melayani, ya berarti dia tidak memiliki standar untuk bisa masuk di dalam bisnis tersebut, bisnis jasa tersebut, ya, karena fungsi dasar saja dia nggak mampu. Nah, ini kemudian biasanya dipetakan dalam sebuah tabel, tujuan organisasi bisnis apa, ini berdasarkan departemen-departemen yang ada, kemudian dibedakan fungsi kuncinya, kemudian fungsi utamanya, kemudian fungsi dasarnya. Nah, sekarang itu ada standar kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia. Itu biasanya di situ sudah ada judul unit kompetensi apa yang harus dimiliki oleh profesi tertentu pada jabatan tertentu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa berdasarkan SKKNI MSDM nomor 149 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi model kompetensi profesi MSDM di Indonesia ini sekarang sudah berubah. Ada 61 unit kompetensi, 8 prasyarat generik, dan 9 klaster. Yang baru di sini contohnya adalah pemahaman bisnis. Ya. Jadi sekarang orang yang bekerja di bidang SDM, di bidang manajemen sumber daya manusia, dia nanti itu entah jadi manajer SDM, entah jadi supervisor SDM, entah itu bagian rekrut,
bagian pengupahan atau bagian administrasi SDM, dia harus memahami tentang bisnis daripada perusahaan. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau seorang SDM, bagian SDM, divisi SDM, dia tidak memahami fungsi bisnis perusahaan, maka bagaimana bisa fungsi sebuah departemen SDM itu bisa mencari itu tadi, direct man, indirect place, mencari orang yang tepat pada jabatan yang tepat pada proses-proses yang dilakukan di dalam fungsi SDM. Proses rekrutmen, proses pengupahan, proses administrasi, proses pelatihan, ya kan? Dia tidak akan mungkin bisa menempatkan itu dengan tepat jika dia tidak memiliki pemahaman terhadap bisnis. Ya. Jadi di sini pemahaman bisnis ini akan menjadi sebuah kerangka. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 klaster. Jadi ada 9 klaster di dalam kompetensi profesi MSDM. Jadi ada klaster pengembangan organisasi, klaster pengadaan SDM, kemudian ada klaster remunerasi, ada klaster manajemen kinerja, ada klaster pembelajaran dan pengembangan, ada klaster manajemen talenta, ada klaster hubungan industrial, ada klaster sistem informasi pekerja dan administrasi SDM, kemudian ada klaster strategi dan kebijakan manajemen SDM. Ya kan? Kemudian ada 8 prasyarat generik. Jadi prasyarat generik itu adalah prasyarat yang wajib dimiliki oleh seseorang yang berprofesi di bidang MSDM. Yaitu apa? Itu tadi, kerjasama tim, komunikasi, orientasi pelayanan pelanggan, kemudian kepemimpinan, pemahaman terhadap bisnis, konsultasi, dan manajemen relasi, serta memiliki integritas. Ini wajib dimiliki. Kalau seorang yang berprofesi sebagai MSDM tidak memiliki kemampuan generik, yaitu kemampuan kerjasama tim, kemampuan komunikasi, kemampuan orientasi pelayanan terhadap pelanggan, kemampuan konsultasi, kemampuan pemahaman terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, kemampuan kepemimpinan, kemampuan manajemen relasi, dan integritas, maka ya dia nggak bisa menduduki profesi MSDM. Makanya nanti perlu direview kembali keberadaan dari MSDM Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian bagaimana sih pemetaan kompetensi berdasarkan regional model kompetensi standar? Jadi yang pertama ada fungsi kunci, kemudian fungsi utama, fungsi dasar. Ini dasarnya adalah what for. Untuk apa? Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan, visi misi tujuan perusahaan yang kemudian di-breakdown dalam sebuah strategi, di mana strategi ini kan nanti yang menjalankan adalah SDM. Maka dari itu, semua SDM yang ada, strategi itu harus bisa dibagi fungsi kuncinya apa, fungsi utamanya apa, fungsi dasarnya apa, berdasarkan divisi-divisi yang ada. Kemudian berdasarkan fungsi dasar ini kita akan petakan unit kompetensinya, ada elemen kompetensinya, dan setiap memiliki kerangka unjuk kerja, ya kan? Di mana kerangka unjuk kerja di sini adalah merupakan batasan variabel dan panduan penilaian terhadap kompetensi kunci yang dimiliki oleh perusahaan, oleh SDM perusahaan. Ya kan? Nah, itu juga nanti bisa dilakukan yang namanya job mapping skill analysis berdasarkan fungsi-fungsi pekerjaan dan tugas-tugas kunci serta ada uraian daripada tugas kunci. Ini contohnya misalkan manajer SDM itu fungsinya apa dalam pekerjaannya, tugas kuncinya apa, uraian kuncinya apa. Kemudian kepala bagian supervisor. Nah, kalau pada unit misalkan produksi, misalkan di sini supervisor kontrol instrumen pada jabatan itu tujuannya untuk apa? Jabatan tersebut itu berdasarkan strategi perusahaan, dia ini nanti akan memberi kontribusi pada pencapaian strategi perusahaan apa, nanti ini di sini muncul dalam tujuan. Kemudian perannya dia apa? Ya kan? Berdasarkan peran tersebut, maka dia tugas-tugasnya apa? Berdasarkan tugas-tugas tersebut, maka bisa diukur key performance indikatornya seperti apa, kemudian kompetensi profesional yang
harus dimiliki dia apa. Jadi nanti kalau ini bisa dirujuk ke sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pemerintah. Ada nggak dia memiliki sertifikasi kompetensi tersebut? Kalau ada berarti ya dia berarti kualifikasinya sesuai dan bisa direkrut oleh perusahaan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk memancing diskusi kita. Barangkali ada yang mau kita diskusikan. Monggo Bapak Ibu sekalian, silakan ditanyakan. Silakan. Oke, siap. Bagaimana Pak Eko? Izin Prof. Iya, silakan Pak Eko. Ya, di era pandemi ini Prof, kan tentu kegiatan bisnis kan penuh dengan tantangan ya Prof ya. Iya. Otomatis banyak perusahaan ini yang semula ada fungsi penggalian dana, ada fungsi administrasi pelayanan, itu ada fungsi administrasi dan mobil servis. Ternyata semua itu sekarang memang tidak terjadi Prof, pemutusan hubungan kerja, tidak. Namun memang yang pensiun ini tidak ada replacementnya Prof. Secara profit memang bisa tercapai dan efisiensi biaya pegawai juga tercapai Prof. Namun mohon izin Prof, jadi kan tapi SDM-nya kan kelelahan kan Prof, apalagi faktor kelelahan ini pemicu imunitas tubuh seseorang itu turun dan mudah terjangkit itu Prof. COVID yang dikhawatirkan itu. Meskipun kita sudah jaga protokol ya Prof. Iya. Izin Prof. Iya. Bisa Prof. Mohon pencerahannya Prof. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam. Betul memang Pak Eko. Jadi seperti yang saya sampaikan di prolog tadi bahwa keberadaan kondisi pandemi COVID yang tidak menentu ini menjungkir balikan semua strategi. Ya. Bahkan tidak hanya dalam satu entitas bisnis ya, negara, keluarga. Ini sekarang sudah harus berpikir merubah pola budaya, baik budaya kerja maupun budaya menjalani kehidupan agar tetap bisa survival. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bahwa memang ini kan semua harus berubah. Berubah berarti kita harus merubah keberadaan SDM yang ada itu karena tadi sasaran strategi perusahaan berubah, tujuan-tujuan perusahaan berubah, maka akan merubah fungsi-fungsi yang ada. Jadi fungsi-fungsi daripada departemen yang ada dan tugas-tugasnya akan berubah. Nah, makanya di dalam membangun sebuah peta strategi tadi, SDM itu kan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah SDM yang kinerjanya itu berdampak langsung atau mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan strategi perusahaan atau yang dikenal dengan human resource 12 ya. Jadi keberadaan SDM tersebut itu berpengaruh langsung terhadap implementasi strategi perusahaan dan human resource deliverable. Jadi keberadaan SDM itu yang human resource 12 itu kinerjanya tidak mempengaruhi implementasi strategi perusahaan, sedangkan human resource deliverable itu kinerjanya mempengaruhi implementasi daripada strategi perusahaan. Ini sebetulnya sudah digambarkan oleh Becker et al. Tahun 2001 ya. Jadi di sini kalau kita melihat ini sebetulnya pada kondisi pandemi COVID-19 ini amat sangat relevan untuk dijalankan. Jadi sekarang bisnis ya kan, kalau ingin bertahan itu dia harus
menjadikan human resource-nya itu sebagai mitra. Ya, bukan karyawan. Kalau karyawan, tahunya dia datang kerja digaji. Dia tidak tahu perusahaan itu bisa untung atau tidak. Bukan urusan dia. Nah, berarti di sini kan kinerjanya dia itu sebetulnya kalau boleh jujur karena dia tidak memperhatikan, tidak mengetahui strategi bisnis perusahaan dan dia tidak peduli terhadap strategi bisnis perusahaan, ya akhirnya ini jadi beban buat perusahaan. Kalau jadi beban buat perusahaan, maka dampaknya apa? Kalau perusahaan tetap mempertahankan, ya perusahaan sendiri akan bangkrut, kolaps. Nah, caranya apa? Sekarang karyawan itu harus diedukasi. Saya kebetulan dengan beberapa teman itu lagi membangun yang namanya startup bisnis. Ya. Saya juga ada yang sekarang sedang viral namanya Go Stephen itu, dia mengembangkan konsep bisnisnya dengan konsep berbagi dan keikhlasan. Ya. Tapi dia bisa tumbuh, bisnisnya bisa tumbuh, untungnya juga tumbuh terus. Kenapa? Ya sebetulnya hakikatnya manusia itu kan konsepnya logik, rasional. Ya kan? Kalau ada untung, memang kalau kita namanya konsep kemitraan, kalau ada untung, ya otomatis namanya mitra itu akan dapat lebih. Tapi kalau ada kerugian, maka dia juga ikut berbagi, menanggung daripada risiko kerugian tersebut. Yang minimal dia bersedia untuk tidak digaji. Gitu loh. Dia juga bersedia untuk puasa dulu gitu. Tapi kemudian diprogres sampai kapan? Atau dia dia difungsikan, digaji sesuai dengan ketika dia berperan. Jadi salah satu contoh misalnya, saya melihat ada satu perusahaan sebuah bisnis solution di bidang bisnis digital, dia membangun sebuah IT solution. Nah, dia membagi konsep bisnisnya itu, setiap karyawannya itu dipetakan, dan dia tidak menempatkan karyawan itu sebagai karyawan, tapi sebagai mitra. Nah, ketika dia sebagai mitra itu dia berfungsi menjalankan strategi perusahaan, maka dia akan mendapatkan pendapatan penuh plus bonus. Tapi ketika dia tidak menjalankan fungsi strategi perusahaan, maka dia juga harus rela menerima ya sekedar ganti uang transport. Ini sudah dijalankan loh Bapak Ibu sekalian. Sekarang perusahaan-perusahaan, ya ini saya buka saja, salah satunya misalkan dealer otomotif, ya saya tidak boleh menyebut merek ya, hampir, tapi saya melihat ini dealer otomotif yang besar, ya kan, ini dalam naungan perusahaan yang besar, Astra, Toyota dan lain-lain, Honda, itu mereka itu sekarang melepas para salesman-nya dilepas. Dia tidak mengikat mereka menjadi sebuah pekerja, tetapi dia mengikat mereka sebagai mitra. Silakan kamu menjual produkku sesuai dengan keahlian kamu dan pekerjaan kamu selama ini, tapi saya tidak bisa menyediakan budget untuk Anda. Tapi ketika Anda deal bisa menjual, semua compare, semua biaya yang kamu keluarkan itu akan saya compare, saya ganti. Gitu. Jadi biaya-biayanya diganti semua. Gitu. Perusahaan tidak mau menanggung gaji, uang makan, transport. Tapi ketika misalnya seorang sales itu menghasilkan, itu diganti. Nah ternyata ini merubah satu konsep kerja para salesnya yang dilepas tadi itu. Saya kebetulan ada salah satu salesnya, saya tanya, terus dengan kondisi itu bagaimana? Dia cerita, Pak, ya biasanya kan saya selama ini mendapat gaji dari perusahaan itu sekitar 12 juta sebulan. Ketika itu dipotong, habis. Saya harus berpikir, saya menjadi sebuah perusahaan. Jadi entitas pribadinya tadi, jadi para salesnya tadi itu yang dilepas oleh dealer tadi itu, dia menempatkan posisinya sebagai perusahaan, dia mitra. Akhirnya dia berpikir, ada sebuah kreativiti, ada sebuah inovasi yang dia lakukan setiap salesnya tadi. Bagaimana saya bisa menghasilkan 12 juta per bulan, pendapatan saya yang selama ini saya terima tapi hilang.
Nah, saya berarti dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Akhirnya apa? Cara kerjanya menjadi lebih efisien. Dia ikut Google Ads, dia ikut Facebook Ads, dia gabung ke WhatsApp Ads, dan itu biayanya dihitung sama dia. Dihitung, kemudian produk-produk leaflet mobil dan lain sebagainya itu dimasukkan di dalam medsosnya dia, di dalam aplikasinya dia yang dia bangun, baik WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, itu dimasukkan ke situ semua, kemudian dia pantau. Nah, karena dia dituntut menghasilkan value tadi itu 12 juta, maka dia perhitungkan, dia membuat ekuivalen tadi itu. Berapa yang harus saya tampilkan, berapa yang... Itu saya ditunjukin, ini loh Pak, WhatsApp saya ini saya punya anggota, karena kalau saya makainya WhatsApp biasa, saya jumlah anggotanya sedikit, akhirnya saya terpaksa harus langganan WhatsApp bisnis supaya saya bisa menghimpun sekian ratus orang di dalam kontak saya, sekian ribu orang di dalam kontak saya, sehingga ketika mereka nanti saya masang status mobil yang saya jual itu semuanya lah akan melihat, kemudian saya lihat responnya, ya kan, terus saya amati perilakunya dan lain sebagainya. Dan dia kemudian saya tanya, dengan apa yang kamu lakukan tersebut, apakah kemudian kamu bisa menggantikan pendapatan kamu yang 12 juta yang hilang karena kamu sudah dilepas dari perusahaan? Ya alhamdulillah bisa Pak. Jadi ternyata ketika dia lebih inovatif dan buat perusahaan juga tidak beban. Kenapa? Karena ketika dia mengeluarkan biaya, itu toh biaya itu keluar karena terekuivalen langsung ada penjualan, baru biaya diganti. Sehingga apa? Sehingga itu juga mendidik para sales tadi itu dia tuh tidak sembarangan di dalam mengeluarkan biaya-biaya tadi. Dia harus efektif mengeluarkan biayanya sehingga nantinya itu langsung berdampak ekuivalen terhadap penjualan. Kayaknya trennya nanti ke sana, Pak. Trennya nanti ke sana. Jadi setiap karyawan itu dia berfungsi sebagai mitra, berarti dia harus menempatkan posisinya, meskipun dia secara individu, dia menempatkan posisinya sebagai perusahaan yang bermitra dengan perusahaan yang lebih besar. Gitu. Nanti kondisinya akan ke sana. Nah, kalau ini berlangsung dalam satu entitas yang besar, maka ini akan membuat survive baik perusahaan maupun para karyawan. Ini menggerikan loh Pak, karena ini Amerika sendiri ini kan lagi akan mengeluarkan kebijakan moneternya yang itu akan berdampak pada inflasi di Indonesia. Ini sama kayak ketika kita mengalami Krismon. Jadi kalau kebijakannya moneternya Amerika dikeluarkan, maka akan ada kebijakan uang ketat yang akan menarik capital outflow ya dari Indonesia keluar. Nah, kalau modal ditarik keluar, maka akan terjadi ras. Ya kan? Kalau ras, maka dolar akan semakin naik. Kalau semakin naik, berarti inflasi akan semakin tinggi, harga-harga barang akan semakin naik. Nah, ini kalau kita tidak antisipasi bagaimana mengelola perusahaan secara efisien, bagaimana mengelola sebuah organisasi secara efisien, ya tahun depan nggak akan banyak perusahaan yang berguguran nanti. Akan banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, kita sebagai, contohnya saya sebagai dosen, saya harus menyiapkan sebuah platform sendiri, gitu loh. Saya makanya bikin platform pembelajaran, saya bikin platform media, baik itu melalui YouTube maupun melalui website dan lain-lain, di mana platform saya itu nanti saya silakan orang mau menggunakan, saya silakan baik secara free atau bahkan saya membangun dengan beberapa teman membangun sebuah konsultan manajemen pendidikan yang itu basisnya adalah fee management. Jadi perusahaan atau organisasi yang meng-hire kita itu dia mengeluarkan fee kalau saya menghasilkan. Jadi kalau enggak ya enggak. Ya. Tapi untuk cost yang itu selama ini sudah menjadi bagian pengeluaran perusahaan, yaitu kita efisienkan, tapi perusahaan tetap mengeluarkan, tapi operation perusahaan tidak mengeluarkan.
Jadi contohnya misalkan perusahaan selama ini promonya lewat Google Ads, misalkan lewat Facebook Ads, lewat Instagram, lewat TikTok dan lain sebagainya, misalnya melalui media sosial itu. Nah itu selama ini budgetnya berapa? Nah itu kita bantu menganalisis. Kita pangkas, kita potong budgetnya seefisien mungkin. Nah kemudian kita yang menggerakkan, mengendalikan. Jadi misalnya kesepakatannya selama ini budget marketing perusahaan katakanlah 50 juta. Kita evaluasi, kita bantu evaluasi, ini harusnya cuma 20 juta. Bagaimana? Oke, turunkan budget marketingnya menjadi 20 juta. 20 juta ini kita yang mengelola, ya kan? Dan pendapatannya operation kita yang mengerjakan ini itu akan dibayarkan jika kita mengalami perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan sebagaimana yang sudah dikomunikasikan, misalnya tumbuh penjualannya 10% minimal, misalkan begitu. Nah, baru kita dapat fee yang disepakati. Trennya ke sana, Pak. Bisnis itu nanti trennya ke sana. Ya kalau enggak, ya enggak bisa. Ya memang kondisinya semua sekarang ini menuntut semua perusahaan, menuntut organisasi untuk melakukan operationnya lebih efisien dan efektif. Jadi itu mungkin Pak Eko yang bisa saya jelaskan. Mungkin barangkali ada teman-teman yang menambahkan atau Pak Eko mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa dipertegas kembali. Ya, gimana? Ya. Jadi kondisi berarti kami yang perusahaan pabrik ini yang notabene plat merah berarti harus belajar lagi ya Prof ya. Iya. Lagi bagaimana fungsi-fungsi yang telah ada itu di mapping ulang supaya tujuan perusahaan lebih mudah tercapai melalui efisiensi di human capitalnya ini ya. Iya, betul. Betul. Mohon pencerahannya Prof. Jadi saya tutup Prof. Ya betul itu. Jadi memang ya harus mulai dievaluasi kembali keberadaan SDM yang ada. Jadi kan tujuannya berubah, sasarannya berubah. Jadi keberadaan lingkungan eksternal yang berubah itu akan berdampak kepada perubahan strategi perusahaan, perubahan tujuan perusahaan. Kan target-target tujuan kan harus dievaluasi ulang, ya kan? Kemudian juga karena perubahan perilaku masyarakat, perilaku konsumen, kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan perilaku tersebut. Ya, salah satu contoh, kalau dulu dibutuhkan yang namanya personal touch, sekarang mungkin sudah tidak terlalu dibutuhkan personal touch itu. Nah, otomatis akan mengurangi SDM yang terkait dengan sesuatu yang berhubungan langsung, ya kan? Tapi bagaimana kemudian menggaranti hubungan yang tidak langsung tadi itu tetap efektif seperti hubungan langsung? Nah, makanya kan ada sebuah kemampuan yang harus dilakukan. Jadi salah satu contoh ya, setiap sales, setiap karyawan harus memahami yang namanya bagaimana melakukan komunikasi melalui medsos. Bagaimana kalimat pembukanya, bagaimana mentionnya, kemudian bagaimana menutupnya, supaya yang diajak berkomunikasi itu merasa tetap seperti ketika dilakukan komunikasi secara langsung. Nah, dibutuhkan kemampuan-kemampuan itu. Tadi juga kemampuan IT semakin dibutuhkan, kecepatan layanan dibutuhkan. Nah, sekarang itu butuh layanan online 24 jam. Ya kan? Saya pernah ada sebuah transaksi dengan sales ya. Itu dia karena itu saya sudah masuk
pada kategori harus deal di hari itu, ya sampai jam berapapun dia tungguin Pak sampai itu selesai. Sampai jam 1 malam itu dia lakukan pekerjaan itu sendiri. Nah, saya berpikir ya memang harus begini SDM itu. Jadi harus one stop solution, jadi one stop solution, one stop pelayanan. Ya. Jadi ya harus bisa menguasai semuanya dan bisa real time system, semua bisa selesai dalam waktu yang cepat tanpa ada kesalahan. Itu tadi caranya ya kemudian berdasarkan tujuan-tujuan yang berubah tadi, kemudian fungsi-fungsi diubah, ikut menyesuaikan. Jadi kalau misalkan fungsi itu sudah tidak ada ya harus dihapus. Ya kan? Makanya memang nanti akan terjadi yang namanya debirokratisasi, Pak. Jadi kita tidak bisa lagi mempertahankan hanya karena faktor sungkan, hanya karena faktor kasihan, tidak bisa. Ya, kasihan ada tempatnya, sungkan ada tempatnya. Sekarang semua hal itu harus profesional. Ya. Jadi semua harus ditempatkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi itu Pak Eko. Kemudian bagaimana kalau dalam sektor publik tadi itu bahwa fungsi human touch itu masih diperlukan, misalkan begitu. Ya otomatis dalam situasi pandemi seperti sekarang berarti harus tetap ada yang namanya protokol kesehatan. Jadi meskipun diperlukan, tetapi kan harus dikurangi intensitasnya, frekuensinya. Jadi misalkan, biasanya kalau kita personal touch itu kalau sebelum pandemi COVID dilakukan dengan frekuensi 10 kali, nah itu perlu dievaluasi. Bagaimana dengan kalau biasanya sebelum pandemi 10 kali baru deal ya. Nah, bagaimana kemudian dievaluasi personal touch-nya itu hanya 3 kali. Yang selebihnya sifatnya bisa bersifat maintain dalam bentuk yang online. Tapi tetap menghasilkan dengan hasil yang sama. Jadi intinya situasi sekarang ini kita itu dituntut untuk mengevaluasi semua proses bisnis kita untuk menjadi sebuah proses bisnis yang bekerja cerdas, bukan bekerja keras, Pak. Ya, bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Ini dituntut semuanya. Kenapa? Kalau bekerja keras, itu pasti konotasinya akan membutuhkan cost yang keras. Tapi kalau bekerja cerdas, itu logiknya pasti akan membutuhkan biaya operation yang lebih murah, ya kan? Cost efisiensinya lebih tinggi. Nah ini semuanya harus dituntut ke sana memang. Tuh. Ada yang lain? Silakan. Dr. Tia, bagaimana Dr. Tia? Ada yang mau disaringkan dan diskusikan mungkin Dr. Tia? Silakan Lanjut Dr. dulu Bapak. Lanjut dulu Bapak nyimak. Oh, ya. Pak Jandri, ini lama enggak bertemu Pak Jandri. Ini gimana layanan di kepolisian gimana Pak Jandri? Terkait dengan lingkungan yang berubah karena pandemi COVID-19 ini. Pak Sila mungkin? Silakan. Pak Sila mungkin ada yang mau didiskusikan? Atau sudah cukup jelas?
Sebetulnya saya juga kepingin banyak menggali dari Bapak Ibu sekalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya juga. Iya, iya, iya. Siap. Pak Sila, bermasalah juga Pak Sila. Ini Dokter Tia ini yang tidak bermasalah berarti. Monggo Dokter Tia, kita di-sharing sesuatu Dokter Tia. Contohnya, contohnya Dokter Tia ya, kasus Bangkalan ini, ya kan? Itu kan mau tidak mau kan ada instruksi langsung dari pimpinan tertinggi ya, dari kepala dinas provinsi untuk membantu. Padahal kondisi di rumah sakit Surabaya sendiri kan sudah sangat overload juga gitu loh. Penduduk Surabaya ini enggak sedikit dan dia juga harus mengkapling Surabaya Raya yang lebih dekat, berarti kan Sidoarjo Gresik. Nah, itu bagaimana menurut Dokter Tia pada kaitannya dengan perubahan-perubahan apa sih sebetulnya yang terjadi di sektor medis ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus melakukan strateginya kan harus diubah ya. Nah, sasaran strategi di medis itu kan pasti berubah dengan adanya pandemi COVID. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Dokter Tia. Silakan Dokter Tia. Kalau dari segi medis sebenarnya karena kami juga bekerja di medis ya Pak, jadi itu ya tetap bekerja seperti biasanya, cuman ya kita ketambahan beban kerjanya aja. Beban kerjanya semakin bertambah karena ini kan juga pandemi dan banyak yang korban berjatuhan juga. Kalau dari saya kan lebih ke preventifnya. Mungkin kalau sekarang ini lebih mengarah ke preventifnya. Pemerintah kan apalagi Menkesnya ini lebih mengutamakan 3T, tracing, testing, sama apa saya lupa. Pokoknya yang intinya mengutamakan untuk preventif. Jadi ini memang kalau sekarang ini gencar-gencarnya pemerintah sedang untuk preventif, untuk mencegah penyebaran dari wabah COVID ini sih Pak, seperti itu. Terus untuk dari instruksinya pun, itu pun juga kami dari Menkes sendiri menginstruksikan untuk semisal memang harus melakukan 3T-nya diperkencang. Jadi karena bekerja di lingkup pemerintahan ya otomatis perintah itu juga turunnya langsung ke Dinkes, dan Dinkes juga mengerahkan ke fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya itu. Jadi untuk sebenarnya kalau dari segi medis ini lebih ke kewalahan jumlah SDM-nya. Jadi memang kami tetap bekerja seperti biasa, bahkan nggak ada WFH. Kalau di sektor lain kan ada WFH, kalau dari segi medis tidak ada WFH, ya tetap masuk tiap hari, bahkan tanggal merah pun juga masuk. Jadi nggak ada tanggalan merah di istilah dunia medis. Terus kemudian itu pun pekerjaan juga semakin bertambah, bebannya juga semakin bertambah. Namun jumlah tenaga kesehatannya, jumlah nakesnya sendiri itu pun terbatas dan hanya itu saja. Bahkan untuk nakes-nakes yang baru lulus pun mereka untuk terjun ke dunia kerja itu juga masih berpikir-pikir. Mereka kan lebih mengutamakan keselamatan pribadi juga. Jadi dari tempat kerja pun kami juga kekurangan SDM seperti itu. Apalagi resiko kok semisal ada yang tertular, sakit, bahkan ya ada yang jatuh tumbang, itu pun akhirnya SDM kami juga berkurang. Jadi ya situasi dari segi tenaga medis saat ini ya seperti itu. Beban bertambah, kemudian jumlah SDM-nya yang tidak bertambah dengan SDM yang jumlahnya tetap seperti itu.
begitu Pak, dan tugasnya pun juga semakin macam-macam. Karena kan di pemerintahan kan di deadline di target, diberikan target. Jadi memang targetnya kita harus berapa persen tercapai, seperti vaksinasi ini ditarget per hari harus 300, seperti itu. Jika tidak memenuhi target, nanti melakukan pelaporan gini-gini dan macam-macam. Jadi memang bekerja sesuai target. Jadi ya tenaga SDM-nya juga ikut diperas untuk mengejar target juga. Seperti itu Pak kalau di dunia medis kurang lebihnya. Iya betul, Dokter Tia. Ya apa ya? Sebetulnya profesi yang menjanjikan itu kan jika profesi itu dihargai yang tinggi, dibutuhkan dan dihargai yang tinggi. Nah, profesi nakes ini pada posisi sekarang itu sangat dibutuhkan, tapi ya itu tadi belum mendapatkan penghargaan yang tinggi gitu. Karena ya itu penyakitnya sudah sifatnya massal. Apalagi beban itu dibebankan ke pemerintah ya. Dan pemerintah kita tahu bahwa kondisi anggarannya juga terbatas. Ini Menteri Keuangan sendiri ini sedang rapat intens dengan lembaga keuangan, baik itu Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan. Ini sedang menghimpun penggalian dana itu justru dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya capital outflow. Ya, padahal kita tahu sendiri juga dana masyarakat yang banyak itu sekarang sudah banyak lari ke luar negeri melalui mekanisme saham gitu. Jadi ya kita ini seringkali diakali, meskipun diprotek ke sana kemari ya para TP yang duitnya banyak itu dia mengakalinya dengan mekanisme saham untuk mengeluarkan uangnya. Ini repot kalau kita ngomong bicara pada mekanisme keuangan dunia. Ya apapun itu kita akan tergantung pada Amerika sebagai penguasa mekanisme keuangan. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada kita, negara-negara berkembang. Nah ini harus diantisipasi. Nah, bisa mengantisipasi jika nasionalisme bangsa kita ini tinggi. Kalau bangsa kita ini sudah menganggap negara Indonesia itu sebagai ibunda tercinta, makanya kan ada Ibu Pertiwi, itu sebetulnya kan sudah dibangun oleh para pahlawan pejuang kita. Sebetulnya kemerdekaan kita itu diraih karena seluruh bangsa dan rakyat ini menganggap negara itu sebagai Ibu Pertiwi, sebagai ibundanya. Jadi akan berkorban seluruh jiwa, raga, dan harta benda semuanya. Itu baru bisa. Ya kan? Tapi itu juga sebetulnya akan bisa jika diimbangi dengan perilaku para pejabat-pejabat kita. Jika para pejabat kita, media itu isinya pejabat korup semua, ya kan, yang diberitakan. Nah ini juga akan mengganggu integritas Ibu Pertiwi kita. Bangsa ini menjadi terganggu. Ya, itu. Ini, maka dari itu ya, itu tadi bahwa terkait dengan itu semua ya pada kondisi sekarang ini memang kita harus juga profesional sebagai bangsa. Jadi kompeten sebagai bangsa. Apa profesional dan kompeten sebagai bangsa ini? Ya berkontribusilah ya kan? Pada bangsa ini, pada masyarakat ini. Ya, dengan dalam bentuk yang memang kita mampu.
Tapi jangan memaksakan diri juga, ya kan? Jadi kalau bentuknya memaksakan diri, nah ini juga salah kaprah. Ini yang kadang-kadang saya jujur saja, saya tidak sependapat dengan para tokoh-tokoh agama dengan alasan keagamaan, kemudian umatnya diminta untuk apa? Umatnya diminta untuk sedekah, umatnya diminta untuk berbagi, umatnya diminta untuk empati, prihatin, tapi dia sendiri bergelimang kekayaan. Nah ini kadang-kadang nggak pas gitu. Ya tidak hanya tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh negarawan harusnya juga begitu. Ya kan? Ketika kondisinya seperti itu, makanya kenapa dulu Indonesia itu bisa menyatukan beribu-ribu pulau itu menjadi satu negara kesatuan ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbagai suku, berbagai adat dan bahasa dan kebiasaan culture itu bisa menyatu. Ya karena kita lihat profiling daripada tokoh-tokoh negarawan kita. Bagaimana Pak Muhammad Hatta itu untuk beli sepatu saja dia tidak bisa untuk mementingkan keberadaan negara. Makanya menjadi tokoh negarawan dan tokoh agama sekarang ini menjadi lebih sulit perannya. Karena kesalahan yang dia lakukan itu dampaknya akan memiliki sebuah efek domino terhadap kehancuran negara dan bangsa ini. Hanya Rasulullah sendiri kan kadang-kadang mengatakan diam itu emas. Jadi kalau Anda tidak yakin bahwa apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan itu berdampak untuk kebaikan, ya lebih baik diam. Ya. Maksudnya diam di sini ya untuk menjaga stabilitas politik tadi, stabilitas bangsa ini. Ya. Makanya mulutmu harimaumu. Banyak orang yang hancur karena mulutnya dia. Jadi itu Dokter Tia, saya sebagai salah satu warga negara ikut berterima kasih ya pada para nakes juga. Karena ya memang sekarang ini nakes ini menjadi pahlawan. Ya, cuman yang perlu diluruskan niatnya ya Dokter Tia. Eman-eman gitu. Oke. Karena kalau niatnya enggak lurus ya nanti nggak dapat pahala yang besar ya, nggak dapat ganti yang lebih besar. Jadi kalau niatnya lurus itu kuantinya akan lebih besar. Dan itu pasti karena yang menjanjikan kan Tuhan ya. Itu pasti akan terjadi. Karena Tuhan yang punya kehidupan ini, dia menjanjikan itu ya pasti. Ketika seseorang itu bisa bermanfaat bagi manusia, sekiranya manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya lebih banyak, itu maka Tuhan akan lebih banyak memberikan rahmatnya pada dia. Jadi itu pasti. Dan itu bisa diminta Dokter Tia. Pengalaman hidup saya itu bisa diminta. Jadi sebetulnya pahala atau apa yang kita berikan dengan niat yang tulus kepada Tuhan, itu dari sisi agama saya, agama Islam itu ada cerita dalam sebuah hadis sahih itu kan bisa diminta. Perbuatan-perbuatan baik kita itu jika kita misalnya mengalami satu musibah, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita ini boleh mengadu kepada Tuhan dan boleh meminta. Ya Tuhan, saya pernah berbuat baik seperti ini. Sekarang saya lagi membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Beri aku bantuan-Mu Tuhan. Ya, beri aku pertolongan-Mu Tuhan. Itu kalau dalam agama Islam ada itu. Saya yakin di agama yang lain juga sama. Ya kan? Dan itu sahih hadisnya. Jadi ya
Dokter Tia difungsikan sebagai nakes, ya memang itu satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Dokter Tia, dan insya Allah jangan khawatir, itu pasti semua dan ada balasannya, dengan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, cuman itu tadi syaratnya harus yakin, niatnya harus dituluskan. Jangan niat karena manusia, jangan niat karena benda, harta benda, tapi ya diniatkan karena Tuhan. Kalau kita butuh harta benda ya minta sama Tuhan. Ya contoh gampang gini, ya Tuhan, saya telah banyak menolong orang. Ya kan, saya sekarang butuh pertolonganmu. Saya butuh, misalnya saya punya utang gitu. Saya butuh pertolongan Tuhan. Bantu saya untuk menyelesaikan hutang saya ya Tuhan. Itu boleh, gak apa-apa. Dan itu kalau kita yakin sungguh-sungguh, jalannya Allah itu pasti ada. Itu saya membuktikan berkali-kali masalahnya seperti itu. Jadi terima kasih Dokter Tia, tetap semangat menjalankan profesinya. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, Saya hanya matur bisa nuwun. berdoa supaya Dokter Tia tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kebaikan, diberikan kelimpahan karunia dan rahmat oleh Allah untuk Dokter Tia dan keluarga. Amin amin. Nggih. Sehat-sehat terus juga Bapak nggih. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Baik, kalau memang nggak ada yang didiskusikan kembali, apa perlu kita cukupkan sekian? Apa cukup, Dokter Eko? Dokter Tia? Itu doa loh, Pak. Sama tak doain Nggih. jadi dokter. Cukup saya, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam situasi yang serba tidak pasti ini tetap diberikan ketenangan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya kepada Bapak Ibu dan keluarga, sehingga Bapak Ibu dan keluarga tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan, ya kan? Dengan penuh kebahagiaan. Dan insya Allah saya berdoa juga Bapak Ibu sekalian bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.